Oke, nomor 3 sekarang kita bahas ya. Kalau nomor 3 yang diketahui kan K dan L subgrup dari G ya. Ingin kita tunjukkan bahwa K gabung L itu subgrup G jika dan jika K-nya subset L atau L-nya subset K ya. Artinya di antara dua subgrup itu salah satu dimuat yang lainnya, seperti itu. Nah, ini kita kerjakan menurut logika dan himpunan ya, mata kuliah sebelumnya. Harus buktikan ya, kiri kanan kanan kiri ya. Dari kiri ke kanan, kalau kita punya K gabung L subset G, itu akan berakibat, ini harusnya ya poin biasa gitu. Berakibat K iris L atau K subset L atau L subset K. Nah, yang kemudian yang kedua adalah kalau K subset L atau L subset K, ini berakibat K gabung L itu subgrup dari G. Kira-kira mana yang jelas ini? Yang atas kah atau yang bawah? Yang sebenarnya sudah jelas. Yang bawah mungkin, Pak. Yang bawah ya. Jadi kenapa jelas? Kalau K subset L, akibatnya K gabung L itu apa? Kalian bisa bantu? Kalau K subset L, K gabung L jadi apa? Sama dengan L, Pak. Iya, sama dengan L ya. Iya kan? Jadi kalau kita punya diagram Venn-nya kan kuliah logika madas ini kan. Kalau K-nya itu ada di dalam L, yang besar L ya. Ini K-nya. Maka kalau digabung ya L itu sendiri kan. Nah, L itu kan sudah diketahui bahwa L itu subgrup dari G, ya. Demikian juga kalau L-nya subset dari K, maka kita dapatkan K gabung L adalah K. Ini otomatis subgrup dari G, ya. Jadi tujuannya K gabung L subgrup dari G udah jelas ya. Baik kasus pertama maupun kasus kedua. Kasus pertama itu K subset L, kasus kedua L subset K, seperti itu. Jadi ini jelas ya. Ini jelas, tidak perlu dibuktikan lagi. Berarti kita tinggal buktikan bahwa kalau K gabung L subgrup dari G, kita ingin tunjukkan bahwa salah satu pasti termuat. Oke, gimana buktinya? Oke, ilustrasi bukti gini ya. Saya perhatikan yang di kotak ini. Ya. Jadi seperti saya punya ini tangan kiri saya, ini tangan kanan saya ya. Ya, disimbolkan dengan kotak seperti ini. Kalau saya punya koin ya. Kalian di depan saya ya. Saya di depan kelas, bayangkan saya depan kelas. Saya kasih tunjukkan kalian koin, kemudian tangan saya taruh di belakang saya, jadi kalian tidak bisa melihat kedua buah tangan saya. Koin itu saya bilang ada di tangan kiri atau tangan kanan, seperti itu ya. Jadi dengan mengatakan begitu artinya saya tidak berbuat curang dengan menyimpan koinnya di tempat lain gitu. Gimana menunjukkan bahwa koin itu ada di tangan kiri saya atau tangan kanan saya? Logika dan himpunan. Lupa dah logika dan himpunan. Nanti saya ceritakan Pak Samsul dah ya. Jadi kalian tunjukkan kalau jika tidak di tangan kiri,
maka dia harus ada di tangan kanan seperti itu ya. Jadi apabila K tidak dimuat oleh L, kita harus tunjukkan, akan ditunjukkan bahwa L itu dimuat oleh K seperti itu. Nah, gimana kira-kira buktikan bahwa menunjukkan L itu dimuat oleh K? Gimana menunjukkan L itu dimuat oleh K? Kalau menunjukkan kalau setiap anggota di L itu ada di K, Pak. Oke, akan ditunjukkan untuk setiap L kecil di L, maka ada juga di K. L ada di K. Jadi langkah pertamanya adalah Kita bermisalkan. misalkan. Ingat, saya selalu mengasih kunci bahwa kalau pertanyaan yang kalian bisa buat adalah akan ditunjukkan untuk setiap. Jadi langkah pertamanya adalah Ambil sebarang. ambil L kecil anggota L sembarang. Ya, jadi kita ambil random di sini ya. Random artinya pasti mewakili apapun anggotanya, dan kita tunjukkan bahwa L-nya ada di K. Terus gimana? Kita ingin menunjukkan bahwa, lanjut ya, terakhir ya, L-nya itu anggota K. Gimana? Ada yang punya ide? Kalau tutorial kemarin sudah saya lebih aktif, saya harapkan kan lebih aktif sekarang. Jadi gimana? Kita ingin tujuannya adalah mencapai ini. Kalau menurut saya, Pak, Gimana? karena untuk membuktikan L itu, untuk membuktikannya itu pertama kan di sini K itu adalah subgrup dari G. Oke, K Jadi subgrup. pertama-tama kita harus buktikan juga untuk L ini juga memenuhi sifat-sifat subgrup. L-nya kan sudah jelas subgrup kan, diketahui kan? Diketahui kan? Ya juga sih. Diketahui. Itu sifat subgrup. Apa ya? Tahan mikir lagi, Pak. Oke, apalagi? Kasus sederhana deh dulu ya. Kalau K gabung L itu sama dengan G.
ya. Kemudian andaikan L itu bukan anggota K. K iris L itu himpunan kosong, Pak. Kenapa simpulan kosong? Karena L itu tidak sama dengan K. Kita andaikan kayak gitu. Oh iya, tadi kan diasumsikan andaikan bukan ya. Apabila K tidak sama dengan L, artinya K itu tidak sama dengan L, jelas ya. Dari sini jelas tersirat bahwa K itu tidak sama dengan L. Seperti itu. Ya. Ini sendiri artinya apa? K tidak sama dengan L artinya apa? Menurut Logia dan himpunan? Anggota-anggota K itu bentar. Anggota K itu tidak ada di L. Anggota K ya harus ngomongnya matematis ya. Setiap anggota A tidak ada di L. Untuk semua anggota K tidak ada di L. Ya. Gini dulu, Denny ngambil kuliah apa aja? Yang wajib? Struktur aljabar. Ada struktur aljabar linear. Sejarah matematika ngambil ya, sejarah matematika ngambil ya. Ya, ambil, Pak. Nah, apakah sekarang saya misalkan K itu kelas aljabar linear, L itu kelas sejarah matematika, apakah K sama dengan L? Anggota-anggotanya? Beda, Pak. Beda. Nggak. Artinya apa? Apakah Artinya setiap itu, anggota K tidak ada bukan anggota L? Enggak kan? Karena Denny ada Ya. di kelas aljabar linear dan Denny juga ada di kelas sejarah matematika, begitu kan? Jadi gimana mengatakan bahwa dua himpunan tidak sama? Kalau mengatakan dengan sama, ya, untuk mengatakan dua himpunan tidak sama itu, Izin coba menjawab, Pak. Ya, coba. Terdapat anggota K yang bukan anggota L. Ya, terdapat anggota K di mana K-nya bukan anggota L, seperti itu ya. Cukup satu aja, tidak perlu banyak-banyak. Ya. Jadi ini kita sudah tersirat bahwa ada anggota K yang bukan anggota L. Kita namakan K kecil gitu misalnya. Seperti itu. Oke. Ya, ini udah ada kata bantuan nih. Ada anggota K yang bukan anggota L. Dan kita punya L seperti ini. Jadi kita sekarang punya dua diketahui ya. L anggota L, ya. K bukan anggota L, seperti itu. Tapi K kali L gimana? K kali L bagaimana? Anggota mana? anggota G, Pak. Anggota G. Anggota K gabung L. Jadi K kecil kali L kecil itu anggota K gabung L. Artinya apa? Di sini kita punya K dikali L itu anggota K gabung L. Artinya apa dari sini? Logika dan himpunan? Ini sederhana loh. Kalian sebenarnya cuma mengatakan ini kan yang saya kasih lingkaran merah ini, aduh. Mana ini? Kasih lingkaran merah ini kan
Kalian cuman menyatakan ini definisinya dari ya, dari K tidak sama dengan L, definisinya adalah terdapat K anggota K kecil anggota K, di mana K kecil bukan anggota L. Itu definisi biasa ya. Ini juga mestinya definisi biasa. Nggak usah mikir jauh-jauh. Jadi apa kesimpulan yang dapat dari situ? K kecil L kecil anggota K gabung L artinya coba saya rubah soalnya. Kalau X anggota A gabung B artinya apa? X anggota A atau X Ya, anggota B. berarti ini artinya apa? KL anggota K atau KL Ya, anggota B. KL anggota K atau di sini ya, tapi saya nggak tulis ataunya ya. Jadi kalian sudah dengar sendiri. Kalau tanpa tulis atau itu salah berarti ya. Nah, ini karena ini saya menyampaikan dengan omongan dan tulisan, jadi boleh saya tidak tulis atau ya. Tapi kalau cuma tulisan, ingat itu salah jadinya karena tidak jelas ya, atau dan sebagainya. Ya. Nah, jadi punya dua kemungkinan, kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua. Kalau terjadi kemungkinan pertama, apa yang kita dapatkan? Berarti K dan L itu anggota K, Pak. Kenapa? K jelas anggota K ya. Dari sini kita tahu K itu anggota K ya. Tapi kenapa L bisa anggota K? Karena K itu adalah subgrup, berarti nanti K itu juga memenuhi sifat grup di sana, Pak. Karena sifatnya itu kalau K sama L anggota K, maka KL juga anggota K. Ya kan, kalau X dan Y anggota K, maka berlaku XY anggota K. Sekarang ini kita punya XY anggota K dan X anggota K. Apakah berlaku Y anggota K? Berlaku, Pak. Gimana membuktikan dia berlaku? Oh ya, bukan dua arah. Ya benar berlaku, tapi gimana cara menunjukkan dia berlaku ya? Karena X anggota K, maka X inverse anggota K. Oke? Jadi kita punya X inverse anggota K dan XY anggota K. Akibatnya ini dikali ini anggota K ya, karena K-nya subgrup. Jadi X inverse dikali XY anggota K. Jadi kita dapatkan Y anggota K ya. Jadi benar, tapi cara menuliskannya, menunjukkannya dengan tulisan itu kan harus bisa ya. Jadi dengan cara seperti ini kita dapatkan bahwa L-nya anggota K. Mungkin nggak? Ya mungkin aja terpenuhi ya. Ya, terpenuhi ya, L anggota K terpenuhi. Ya. Tapi kan kasusnya dua, kasus pertama, kasus kedua. Kasus kedua bagaimana? Untuk K anggota L itu tidak seharusnya dia kontradiksi jadinya, Pak, Ya, dengan mungkin ya, pernyataan karena awal. K-nya bukan anggota L. Ini saya kotakin ini ya. K-nya kan bukan anggota L, ya. Jadi ini tidak mungkin terjadi. Satu kemungkinan adalah KL yang anggota K ya. Jadi L-nya dapat anggota K. Jadi terbukti sudah seperti itu, ya. Jadi terbukti L anggota K. Jangan lupa ini belum selesai ya. Jadi kesimpulannya adalah ya, karena K tidak memuat L, K tidak dimuat oleh L, maka kesimpulannya adalah L-nya dimuat oleh K seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya adalah K dimuat L atau L dimuat K. Ya, tadi saya katakan koinnya tidak ada di tangan kiri, dan kemudian kita buktikan koinnya pasti ada di tangan
Kanan. ya. Jadi kesimpulan bahwa koinnya di tangan kiri atau koinnya di tangan kanan itu benar seperti itu ya. Logika ya. Kan sudah belajar logika himpun atau kalian belajar cuma sekedar bisa menjawab soal ya? Nah ini logika semacam ini kadang-kadang disalahgunakan gitu ya. Jadi kayak gini, si Denny lagi kelahi sama Raffi gitu ya. Terus orang mengatakan ya kalau Denny salah maka Raffi benar gitu. Ini mirip seperti ini ya, padahal kenyataannya kan yang salah masih bisa orang lain kan ya. Nah tapi dalam kasus hanya mungkin salah Denny atau Raffi, baru kalau ada tambahan asumsi bahwa yang mungkin salah cuma Denny sama Raffi, baru kita bisa nyimpulkan kalau Denny-nya salah, kalau Denny-nya benar gitu maka Raffi yang salah seperti itu, atau kalau Raffi-nya yang salah maka Denny yang benar, itu bisa kita simpulkan. Tapi kalau secara umum tidak bisa seperti itu ya. Kalau tidak ada asumsi bahwa yang salah hanya mungkin yang dua orang ini ya, padahal tidak sesederhana itu ya. Jangan gunakan logika matematika yang spesifik mengatakan bahwa ini kasus khusus banget ya, jadi tidak bisa dipakai langsung diterapkan di dunia nyata seperti itu, karena pasti ada. Jadi kalau kalian menggunakan itu artinya kalian menyalahi aturan logika ya, karena logika itu benar-benar harus fix ya. Atau misalkan teori Einstein ya, relativitas versus teori Newton ya. Ya kalau Newtonnya salah, berarti yang benar Einstein ya. Tidak sederhana itu. Bisa jadi nanti teorinya Stephen Hawking yang benar gitu ya. Jadi tapi sebenarnya ini tidak ada istilah benar salah ini, karena ini teori Newton itu adalah kasus khusus dari teori Einstein seperti itu. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan kalau tidak ada spesifik mengatakan bahwa yang benar cuman, yang mungkin terjadi cuma dua hal itu ya. Istilahnya ini ada dualisme ya. Dalam kasus logika kita ini adalah dualisme ya. Karena tidak mungkin cuma satu aja yang tidak mungkin kasusnya cuma dua itu aja ya. Nah kalau di dunia nyata itu jadi kasusnya bisa lebih kompleks ya. Jadi kita tidak bisa pakai dualisme ya. Nah justru kalau kita memanfaatkan dualisme malah salah jadinya secara logika di dunia nyata. Oke. Satu soal udah 35 menit ini ya, setengah jam kita ini. Jelas ya? Nanti kalian bisa lihat videonya lagi. Nah, mana lagi mau dikerjakan ini? Raffi udah datang belum, Raffi? Atau Pipa deh, Pipa mau soal yang mana berikutnya, Pipa? Halo Pipa. Yang nomor 4 aja, Pak. Nomor 4. Oke. Oke, nomor 4. Jadi kita punya grup dihedral D2N ya. Nah, ini kemarin udah saya tulis definisinya, minimal di video itu ya. Kalau kalian tidak dapat, yaitu isinya adalah E, A, A kuadrat sampai A pangkat N-1, kemudian B, kemudian AB, A kuadrat B sampai A pangkat N-1B ya. Nah, kita klaim bahwa himpunan ini adalah subgrup ya. Ini diketahuinya ya. Kemudian akan ditunjukkan bahwa himpunan E, A sampai A pangkat N-1 itu subgrup dari D2N. Ini kan simbol K tadi ya, atau R kayaknya.
Oke, E ini sendiri adalah A pangkat N seperti itu ya. Nah, bagaimana membuktikan R-nya subgrup? Oke, akan ditunjukkan R subgrup dari D2N. Gimana caranya? Ambil sembarang. Ambil sembarang. Ini tidak ada kata akan ditunjukkan untuk setiap. Jadi hati-hati, jangan dikit-dikit ambil sembarang ya. Buktikan memenuhi sifat grup, Pak. Ya, buktikan sifat grup. Jadi apa sifat grup? Yang mana pakainya? Ada 3 teorema ya. Saya tulis di sini ya. H subgrup dari G itu jika dan hanya jika yang pertama itu untuk setiap A anggota H, maka A inverse ada di H. Yang kedua adalah tunjukkan dua-duanya ya. Untuk setiap AB di H, maka AB anggota H ya, atau definisi yang ketiga ya, bahwa untuk setiap AB di H, maka AB inverse anggota H. Mau pakai yang mana? Pakai yang atas, tengah, atau bawah? Bawah. Yang bawah. Oke, akan ditunjukkan berarti untuk setiap X dan Y anggota R berlaku XY inverse anggota R seperti itu ya. Nah, kalau sudah ada gini baru kita boleh ambil gitu. Jelas ya apa yang diambil. Kalau yang ini kan tidak jelas apa yang mau diambil ya. Ambil X dan Y anggota R. Sembarang ya. Kita ingin tunjukkan di bawah, paling bawah ya. Ya agak jauh dikit lah. XY inverse anggota R. Gimana dong ini? XY anggota R. Mau diapain terus? Kalau X anggota R, maka X sama dengan seperti apa sih bentuknya? Gimana bentuk X? A A pangkat sesuatu ya. sesuatu. Ya. Namakan pangkat K gitu. Demikian juga dengan Y, itu sama dengan A pangkat L gitu ya. Dengan K dan L-nya itu tidak bisa bilang bilangan asli ya, tapi antara 1 sampai N seperti itu ya. Dengan N-nya itu boleh diganti 0, boleh juga 0 sampai N-1 boleh ya. Ya, tapi E ini kita anggap A pangkat N aja ya. Boleh dari 0 sampai N-1 boleh. Nah, karena X Y anggota R, maka X dan Y itu bisa tulis seperti ini ya. X A pangkat sesuatu, Y A pangkat sesuatu. Kemudian gimana kan? Kita ingin kalikan X dengan Y inverse ya. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? X-nya sudah ada, Y inverse yang belum ada ya. Y inverse berapa? Inverse ya. A pangkat min L. Oh, kok bisa A pangkat min L? L-nya kan misal 7, kan A pangkat min 7 nggak ada di sini. Ya. A pangkat min 7 nggak ada. Ini A pangkatnya positif semua. Hati-hati.
Oke, sifatnya apa? Y dengan Y min 1 apa? Y dikali Y inverse sama dengan apa? Identitas. Y-nya adalah A pangkat L. Y inverse-nya A pangkat M misalkan, yaitu sama dengan E gitu ya. Jadi A pangkat L tambah M sama dengan E, seperti itu ya. Kemudian kita pengen tahu berapa KM. Eh, Gimana? Apa L plus M itu sama dengan N. ya. Jadi L plus M itu sama dengan A pangkat L plus M sama dengan A pangkat N. Karena A pangkat N sama dengan E ya. Tadi sudah saya Ya. sebutkan ya. Berarti kita dapatkan L plus M itu sama dengan N ya. Jadi Y inverse adalah A pangkat N min L. N min L. Oke? Nah, jadi Iya, kita Kak. punya XY inverse sama dengan A pangkat K dikali A pangkat N min L. Oke, jelas? Ini sama dengan A pangkat N plus K min L. Jelas? Apakah bisa disimpulkan bahwa ini anggota R? Ingat bahwa ya anggota R itu hanya pangkatnya hanya antara 1 sampai N seperti itu. Kalau K lebih besar dari L, enggak dia termasuk jadinya, Pak. Nggak termasuk. Enggak termasuk X, Y pangkat min 1 itu Oke. ke dalam R. Gini, kalau misalkan grup diagonalnya N-nya sama dengan 3 ya. Jadi kita punya E, A kuadrat, A pangkat 3-nya kan E ya. A pangkat 3 sama dengan E. A pangkat 4 gimana? Bukan anggota A pangkat 1, Pak. A pangkat 1 Bukan jadinya kan. anggota L. Karena A pangkat 3 dikali A gitu kan, A pangkat 1. Jadi A pangkat 5 juga A pangkat 2. A pangkat 6 adalah E lagi, begitu ya. Jadi sebenarnya N bisa dibuang ini ya, N bisa dibuang. Jadi sama dengan A pangkat K minus L. Nah, jangan-jangan negatif dong ini. Ya. Nah, kita contohkan A pangkat 2, X-nya A pangkat 2 ya. Kemudian Y-nya tadi A pangkat jangan pangkat 2, pangkat 1, Y-nya A pangkat 2 ya. Maka XY inverse adalah A pangkat 1 dikali A pangkat berapa? Tiga min 2 gitu kan? Benar? Ini kan N ya, N-nya 3 di sini ya. Jadi 3 min 2 sama dengan A pangkat 3 plus 1 min 2. Seperti itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini tidak perlu dicapai sebenarnya. Cukup sampai sini aja. Ya. Karena K dan L ini semua lebih kecil dari N ya.
perhatikan K dengan L ini semua lebih kecil dari N ya. K dan L itu kecil dari N ya. Maka N tambah K minus L itu pasti kecil dari atau sama dengan N ya. Ini kecil sama dengan N ya. Dan ini besar dari sama dengan 1 seperti itu ya. Jadi otomatis ini adalah anggota R seperti itu ya. Ya contohnya kalau kalian susah saya kasih pulpen merah dah. Jadi kalau 7 dengan 8 itu kecil dari 9 ya. Maka 9 tambah 7 kurang 8 ya. Pasti kecil dari 9 juga ya. Gimana dengan 9 minus plus 8 minus 7 kecil dari 9? Enggak ya. Nah, tapi ingat bahwa kalau dia lebih besar dari N, dia akan balik lagi ke 1 sama kayak yang ini ya. Kalau lebih besar dari 3, dia akan balik lagi ke pangkat 1 ya. Oke. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini adalah XY inverse anggota R ya, seperti itu. Nah, ini maksudnya A ya. Pangkatnya pasti kecil dari N ya. Jadi kalau dia ini lebih besar dari N, tinggal dikurangin N lagi ya. Jadi maka dia pasti antara 1 dengan N seperti itu ya. Jadi terbukti bahwa R-nya itu adalah subgrup dari D2N. Ada yang nggak jelas? Kalau nggak jelas silakan ditanya. Kalau nggak udah jelas ya kita lanjut ke soal berikutnya. Zulpia, ada Zulpia? Iya, Pak. Mau nomor berapa selanjutnya? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Tadi gampang nomor 2 ini. Ya, apa-apa nomor 2 ya. Iya, Pak. Kita akan mengenal istilah Zn terlebih dahulu ya. Belum pernah saya ajarin ya tentang Zn ya. Jadi saya ambil contoh yang gampang. N-nya sama dengan 12 ya. Jadi kita punya Z12 itu adalah seperti gini, bilangan asli sampai 12 ya. Seperti itu ya. Ini kita asumsikan dia sebuah jam. Ya, ini jam 12, ini jam 6, ini jam 9, ini jam 3 ya. Ini 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ya. Nah, kemudian kalau di sini kita jumlahkan anggotanya, misal 7 dengan 8, 7 tambah 8 ya. Jadi 7 dari 7 ke sini ya. Saya pakai spidol lain aja dulu. 7 kemudian ditambah 8 ya. Jadi dari 7 1 2 3 4 5 6 7 8 3 ya. Jam 15 tuh ke jam 3 ya. Standar ya. Jadi kita peroleh bahwa
7 tambah 8 itu sama dengan 3 ya. Coba kita ulang ya. 9 tambah 10 ya. Jadi dari 9 tambah 10 ya. Berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ini kan biasanya 19 ya. Tapi jam 19 itu jam 7 malam kan? Seperti itu ya. Jadi ini sama dengan 7 ya. Nah, ini masalah 11 tambah 12 berapa? 11 tambah 12 itu 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Balik lagi ke 11 ya. Kemudian berapa? 9 tambah 12 coba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Balik lagi ke 9 ya. Jadi di sini 12 itu ditambah unsur berapa aja hasilnya sama dengan X ya. Jadi 12 ini berperilaku sebagai identitasnya dari Z12. Ya, jelas ya. Dan dia tertutup ya, dia operasi biner di situ ya. Operasi jam ini operasi biner. Jadi jam berapa aja ditambah dirinya sendiri, ditambah bilangan di antara 1 sampai 12, dia hasilnya tetap ada di jam ini ya. Jadi memutar berapa kali ya, tidak peduli dikalikan berapa ya, ditambah berapa gitu, dia akan terus muter di jam ini ya. Jadi dia operasi biner ya. Jadi Z12 dengan operasi titik ini ya, kali yang kita definisikan seperti kali jam itu ya. Kok kali sih, tambah ya, tambah jam itu merupakan sistem matematika ya, dengan identitas adalah 12 ya. Dan inverse-nya berapa? 6 inverse-nya berapa? Hasilnya harus sama dengan 12. 6 tambah 6 ya, sama dengan 12 ya. Jadi inverse-nya adalah dirinya sendiri. 7 inverse-nya adalah 5 ya, karena kalau dijumlahkan hasilnya identitas ya. 8 dengan 4, 3 dengan 9, dan seterusnya 10 dengan 12, 1 dengan 11, seperti itu ya. Itu inverse-nya. Jadi semua punya inverse ya. Nah, untuk mempermudah penulisan ya, Z12 ini saya tulis tidak seperti ini ya, tapi tulis 0 1 2 3 4 sampai 11 ya. Oke, dengan 12 ini saya anggap 0 ya, sama aja ya. Kalau di jam kan 12 bisa dianggap jam 0 gitu ya, bisa dianggap seperti itu ya. Jadi saya menulis Z12 seperti ini ya. Nah, demikian juga dengan Zn, itu adalah 0 1 2 sampai n-1. Nah, contohnya kalau n-nya 4 ya, Z4 itu jamnya adalah jam 4-an ya. 0 1 2 3 ya. 3 tambah 2 ya 1 2, jadi 1 ya. 3 tambah 2 sama dengan 1 ya. Inverse-nya 3 berapa? 3 tambah 1 kan 4 ya, atau 0. 2 tambah 2 hasilnya 4 sama dengan 0 ya. Jadi punya inverse. Jadi n-nya berapa aja pasti punya membentuk grup ya, dengan operasi jam-jaman ya. Operasi jam-jam ini lebih dikenal dengan istilah operasi modulo, seperti itu ya. Nah, ini cara gampang melihatnya, tapi nanti saya jelaskan bahwa sebenarnya Zn itu adalah suatu grup yang dibentuk dari grup bilangan bulat ya. Tapi itu nanti kita pelajari di istilah grup faktor ya, atau grup quotient. Nah, soalnya tadi apa? Soalnya sampai lupa soalnya saya. Z12 ya. Nah, kita disuruh membuktikan bahwa 0
2, 4, 6, 8, 10 itu, atau kita namakan K, itu subgrup dari Z12. Subgrup siklik kemana ya? Ya. Nah, sebenarnya kalau kita di Z12 ya, ini apa namanya, mengurus apa tadi saya? Di Z12 ya, maka 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 5, jangan 2 pangkat 5 lah, 3 pangkat 4 lah. Berapa 3 pangkat 4? Coba saya pengen tanya seseorang ya. Uswatun hasanah berapa 3 pangkat 4 di Z12? 3 tambah 3. 3 tambah 3 Tambah 3. tambah 3 Tambah 3. tambah 3. Ini 12 ya. Tambah 3 sama dengan 15 ya. Tapi jam 15 itu jam 3 ya. Jadi ini kita bisa anggap 0 kan, karena 12 ini kita bisa anggap 0. Jadi 0 tambah 3 sama dengan 3. Ya. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, sekarang saya tanya, 2 pangkat 2 adalah 2 tambah 2 4 ya. 2 pangkat 3 6. 2 pangkat 4 8. 2 pangkat 5 10, seperti itu. 2 pangkat 6 sama dengan 0 ya. Jadi sebenarnya ini bisa tulis sebagai ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan ini 2 pangkat 6 ya. Jadi K bisa ditulis sebagai 2 pangkat N ya, dengan N nya adalah bilangan asli ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, ini kan sampai N nya, N kecil kan sampai 6 saja ya. Ini maaf ya, N sama dengan, ini bukan bilangan asli ya, bilangan genap ya. Ya, karena 2 pangkat 8 juga adalah 2 jadinya ya. 2 pangkat 7, maaf, ini bilangan asli, bukan tidak mesti ini. Bilangan asli dah benar. 2 pangkat 7 kan 2, seperti itu. 2 pangkat 8 kan 4. 2 pangkat 9 adalah 6, dan 2 pangkat 10 adalah 8, dan seterusnya ya. Jadi nggak masalah ya, kita tulis dalam bentuk N anggota bilangan asli ya. Tapi kalau kalian mau tulis N nya itu N anggota dari 1, 2, 3, 4, 5,6, tidak begitu masalah ya, tidak begitu penting ya, karena sama aja jadinya ya. Nah, ini sendiri sudah menunjukkan bahwa dia subgrup siklik ya, karena setiap unsurnya bisa ditulis sebagai 2 pangkat sesuatu, atau 2 adalah pembangun dari K, seperti itu ya. Sama dengan Z12. Z12 itu sebenarnya grup siklik juga, karena dia dibangun oleh 1 ya. Karena 11 itu adalah 1 pangkat 11 ya, dan kemudian 9 sama dengan 1 pangkat 9. Nah, kalau kalian cek YouTube saya baru-baru ini, ada mahasiswa dari mana mempertanyakan kok 2 pangkat 6 itu sama dengan berapa. Dia pikir tuh 2 pangkat 6 sama dengan 64 ya. Kok bisa? Saya jawabnya 2 pangkat 6 itu adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, seperti itu ya. Kok bisa 12 hasilnya gitu, dipertanyakan di YouTube ya. Yaitu karena dia tidak
lupa bahwa operasi yang saya gunakan adalah tambah seperti itu. Oke. Subgrupnya jelas ya. Kalau kita kalikan hasilnya pasti bilangan genap ya. Atau kalau dalam bentuk pangkat 2 pangkat N tambah 2 pangkat K itu 2 kali tambah ya, sama dengan 2 pangkat N plus K ya. Ya percaya deh, oh ini kok tambah pangkatnya bisa nambah seperti ini ya, ini hanya karena berlaku di operasinya tambah soalnya ya, seperti itu. 2 pangkat N artinya 2 tambah 2 sebanyak N kali, ini 2 tambah K ada 2 sebanyak K kali. Jadi akibatnya kalau digabung ya 2-nya muncul sejumlah N plus K kali gitu kan. Tapi kan bakal bolak-balik ke sini semua ya, bakal bolak-balik semua. Jadi dia bakal tertutup ya. Dan inverse-nya jelas ya. 2 inverse-nya adalah 10, 4 inverse-nya 8, 6 inverse-nya diri sendiri ya. Jadi ini adalah subgrup ya. Kalian silakan tulis secara formal buktinya ya. Saya hanya ilustrasi seperti itu. Nah, pertanyaan menarik ya. Apakah pembangun Z12 adalah satu aja? Oke, kalau kalian lihat bahwa 5 pangkat 1 itu 5 ya. Kemudian 5 pangkat 2 sama dengan 10. 5 pangkat 3 sama dengan 15. 15 itu 3 ya. 5 pangkat 4 itu berarti 3 tambah 5 8 ya. Kemudian 5 pangkat 5 itu adalah 8 tambah 5, berarti adalah 13. 13 itu 1 ya. 5 pangkat 6 6 berarti ya. 5 pangkat 7 adalah 6 tambah 5 11 ya. 5 pangkat 8 itu sama dengan 16. 16 itu adalah 4 ya. 5 pangkat 9 adalah 9 ya. 5 pangkat 10 sama dengan 9 tambah 5 14. 14 itu adalah 2. 5 pangkat 11 adalah 2 tambah 5 7. 5 pangkat 12 sama dengan 0 seperti itu ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sama 12 itu 0 ya. Jadi ini sebenarnya juga dibangun oleh 5 ya. Pertanyaan, jadi kita punya 1 dan 5 itu pembangun dari grup siklik Z12. Nah, silakan kalian tebak-tebak kira-kira ada lagi nggak, atau cuman 2 ini aja. Tapi kita tahu bahwa 2 bukan pembangun dari Z12. Karena apa? Karena 2 dipangkatkan gitu dia akan muter-muter jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10 itu aja ya. Jadi 2 bukan pembangun. Udah kita tunjukkan 2 itu bukan pembangun dari Z12. Bagaimana dengan 3? Ya, kalau 3 pangkat 1 kan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 6. 3 pangkat 3 sama dengan 9. 3 pangkat 4 sama dengan 12 0. 3 pangkat 5 sama dengan 3 lagi. 3 pangkat 6 6 lagi. Jadi muter di 0 9 3. Jadi 3 juga bukan pembangun dari Z12. Nah, ini kalian pikirkan di rumah ya. Di luar soal sih, tapi gak apa-apa. Bisa dicoba-coba. Pembangunnya apa aja. Kita ke soal terakhir ya.
Jelas nggak ini? Ada yang ditanyakan nggak? Boleh ditanya sedikit Pak, Ya, yang silakan. tadi yang terakhir Pak, Ya. yang membangun. Nah, yang membangun tuh apa caranya kita cuma cek satu-satu atau ada cara lain Pak gitu? Ya ini kan apa namanya? Gampang ya. Bisa dicek satu-satu, makanya ini bukan soal ya. Kan bisa ini sekedar iseng-iseng aja ya. Jadi caranya cuma dicek Oh, satu-satu gitu. enggak ya, enggak cuma enggak mesti dicek satu-satu. Ya. Tapi untuk Iya. membuktikan, jadi kalau kita punya Z mungkin ya, Z-nya adalah 712 gitu. Kan disuruh cari pembangunnya gimana? Masa mau membuat gini sebanyak 712? Jadi misal mau ngecek 2, apakah pembangunnya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat 712? Nggak mungkin kan? Ya Pak. Ya mungkin, tapi ya ini sejam mungkin nggak cukup untuk ngecek satu aja ya. Waktu lama ya. Ya, waktu lama. Tentu ada caranya, ya. Nah, untuk ngecek seperti ini sebenarnya ada dua opsi gitu. Bagi kalian yang sudah mengambil teori bilangan ini jadi mudah gitu. Tapi bagi kalian yang belum mengambil teori bilangan nanti akan belajar di setelah UTS ya. Setelah UTS. Ya. Setelah UTS itu menggunakan namanya ada di tengah-tengah ya. Bisa dicek. Tapi untuk saat ini tidak bisa karena materinya belum nyampe, kecuali kalian sudah ngambil teori bilangan, itu aja. Nah, kalau saya waktu kuliah dulu, kuliah struktur aljabar itu awal kuliah kita belajar teori bilangan dulu, baru kita belajar struktur aljabar. Sehingga ini soal ini bisa diselesaikan dengan bab-bab awal ya. Tapi materi kita berbeda ya, waktu dengan CS1 dengan yang sekarang. Jadi ya mau nggak mau tidak bisa diselesaikan dengan sekarang gitu. Ada lagi tanya kan? Kalau nggak ada kita ke soal nomor terakhir ya, nomor 1. Nah, tunjukkan K matriks segitiga atas ya, dengan diagonal 1 semua dan ABC-nya random gitu. Adalah subgrup dari GL3R, makhluk apa pula GL3R ini. Oke, saya mulai dari GL2R ya. Seperti ini. Ini adalah himpunan matriks-matriks ya. Matriks 2x2 dengan komponen bilangan dengan komponen bilangan real ya, dimana determinan A itu tidak sama dengan 0 ya. Artinya ini himpunan semua matriks-matriks yang punya inverse ya, seperti itu. Nah, GL2R ini dengan operasi kali matriks yang biasa itu membentuk grup. Ya. Identitasnya jelas, identitasnya 1 0 0 1 ya. Matriks persegi loh ini ya. Dan kemudian inverse-nya ada ya, jelas inverse-nya ada karena determinan tidak 0 ya, seperti itu. Ya. Dan ini tertutup dan di asosiatif jelas ya, matriks asosiatif seperti itu. Nah, kalau GL3R itu adalah matriks 3x3, itu aja bedanya. Dengan komponen bilangan real ya, dan determinannya tidak 0. Oke. Nanti setelah UTS kalian akan belajar bahwa R-nya itu bisa kita ganti, tidak hanya bilangan real ya. Seperti itu. Dan itu jadi lebih sulit permasalahannya. Tapi untuk contoh grup ya kita yang gampang-gampang aja ya. Yang komponen R, nanti kita komponennya bukan bilangan real ya. Suatu struktur aljabar lain ya. Oke,
Ini juga grup ya, karena jelas ya, punya inverse, identitasnya matriks identitas. Ingat kalau matriks dengan operasi tambah ya, misal A2 2 ya, dengan operasi tambah itu identitasnya apa? Matriks yang mana identitasnya? Matriks 0. Matriks 0 ya, bukan matriks identitas yang kita kenal biasanya ya. Jadi identitasnya adalah matriks 0. Kalau yang ini identitasnya adalah matriks identitas ya. Jadi bedakan antara identitas dengan matriks identitas ya. Oke, ini dihapus saja ya. Oke. Nah, kemudian kita definisikan himpunan A ya. Sorry, saya cek lagi. Himpunan K. Himpunan K itu adalah himpunan matriks-matriks berbentuk 1 AB 01 C 001 ya, dengan ABC-nya bilangan real. Oke, inverse-nya berapa? Inverse-nya determinannya berapa ini? Kalau saya tulis A ini, determinan A berapa? 1 ya. Jadi K ini adalah himpunan matriks-matriks yang determinannya 1 persisnya. Jadi pasti punya inverse ya. Pasti punya inverse. Pertanyaannya inverse-nya apakah bentuknya seperti ini, itu aja. Ya. Kita cek. Kalian ingat ya, Ali ya. 01 C 001. Kita gandeng matriksnya. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ya. Bawahnya sudah 0 semua ya, tinggal ini kita buat 0 seperti itu ya. Nah, langkah pertama adalah ini kita buat 0 A nya dulu ya. Jadi B1 kurang A kali B2 ya. Jadi kita dapat 01 C 001 010 001 ya, yang berubah saja 1 A dikurang ini jadi 0 ya, kemudian B dikurang AC seperti itu ya. Ini berarti 1 ini adalah min A, ini 0 ya, seperti itu ya. Ini kan dikali A ya, ini jadi A, ini 0 0 tetap, ini jadi 0 dikurangi A min A ya, min A dapatnya seperti ini ya. Kemudian B ini kan dikali C, jadi dikali A gitu, A kali C, jadi B min AC seperti itu ya. Oke, kemudian tinggal kita buat 0 ini dulu ya, 0C dulu ya. Jadi B2 dikurang C kali B3, jadi dapatnya 1 0 B min AC 1 min A 0 0 kurang 0 0 ya. 1 kurang C kali 0 tetap 1, C kurang C berarti 0 sini ya. 0 kurang 0 nggak berubah, 1 kurang 0 tidak berubah, 1 0 dikurangin C jadi min C, bawahnya tetap sama 0 0 1 0 0 1. Nah, kemudian tinggal dibuat 0 seperti ini ya. Jadi B1 dikurangin ini berarti ya pengurangnya, baris ketiga. B min AC dikali B3 seperti itu ya. Ini operasinya. Ya otomatis jadi ya, yang berubah cuma ini ya, jadi 0 ya. Jadi kita dapatkan matriks 1 0 0 0 1 0 0 0 1 seperti itu. Dan ini nggak berubah karena bahannya 0, ini nggak berubah karena bahannya 0, yang berubah cuma ini ya. Jadi kita dapatkan 01 min C 1 min A, ini adalah
minus dari ini ya. Jadi adalah AC minus B. Nah, jadi inverse-nya ini, inverse-nya A adalah A inverse adalah 1 min A AC min B 0 1 min C 0 0 1 seperti itu ya. Dan ini masih anggota K, jadi inverse-nya ada di sana ya. Ingat mana tadi ya, udah saya tadi. Nah ini ya, yang ini saya kotakin ini, bahwa saya hanya menggunakan yang kedua ini yang lebih mudah ya. Ya, saya udah buktikan yang inverse-nya ada di sana. Tinggal dibuktikan bahwa hasil kali 2 sembarang 2 unsur sana hasilnya di A ya. Jadi saya buktikan inverse-nya ada di, tetap ada di KA ya. A, K ya, benar di K. Jadi udah kita buktikan bahwa A inverse ada di K seperti itu ya. Karena bentuknya pasti matriks dengan matriks segi di atas dengan diagonalnya 1 semua seperti itu. Karena kalau kita punya dua buah unsur, namakan A1, A2 anggota K, kita kali ya. A1 kali A2 pasti bentuknya begini, 1 A B 0 1 C 0 0 1 dikali berapa A2 nya. A2 nya 1 A aksen B aksen 0 1 C aksen 0 0 1 seperti itu kurang lebih ya. Ya, kalian cek aja bahwa ini adalah, bisa coba sendiri ya. Ini kali ini ya, ini kali ini hasilnya adalah 1 ya. Kemudian ini kali ini hasilnya adalah 0 ya. Ini kali ini hasilnya 0 juga. Nah, kemudian ini kali yang tengah hasilnya adalah 1 ya. 0 kali A aksen 1 kali 1 C kali 0 ya. Jadi adalah 1. Kemudian ini dikali ini hasilnya adalah yang lain 0 ya. 1 kali 1 1. Seperti ini dapat ya. Nah, yang lain pasti 0. Cek aja yang bawah pasti 0, yang ini pasti yang nggak tahu, bisa jadi 0 juga. Tapi yang jelas intinya kita dapatkan diagonalnya 1 dan di bawah diagonal adalah 0 ya. Jadi ini adalah anggota K. Jadi kita dapatkan bahwa A1 kali A2 anggota K. Jadi kesimpulannya K subgrup dari GL 3. Kok kurung isiku lagi. Jelas nggak? Nah, untuk yang kedua ini kalian coba lebih detail ya. Kalau kalian tulis seperti yang saya katakan ini jelas salah ya. Tapi ini saya tulis ini karena saya sertakan ucapan, omongan, penjelasan, makanya boleh ya, karena ada penjelasannya. Nanti ada videonya, bisa kalian cek ulang ya. Ya, mohon maaf kalau saya ada salah ucap ya. Kadang-kadang kalau kita ngomong di kelas langsung itu kadang ya sekali-kali salah ucap itu, keseliu lidahnya. Tapi insya Allah enggak ya kali ini. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja kuliahnya hari ini ya. Kita sudah mengerjakan 4 buah soal selama 80 menit ya. Ya, 81 menit, tapi ya nggak apalah. Oke, saya harapkan bisa membantu kalian. Kalian harus coba lagi sendiri ya. Seperti saya katakan bahwa untuk belajar matematika kalian harus melakukan matematika ya. Jadi kalian harus, kalau berenang, kalian harus berenang nyebur ke kolamnya. Kalian kerjakan ya, tanpa lihat video saya lagi. Kerjakan tanpa lihat video saya lagi. Kalau kalian stuck baru lihat lagi videonya. Oke? Oke, Pak. Oke, sampai ketemu pada minggu depan ya. Kuliah saya akhiri sekarang ya.